warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Suryani. Kali ini berada di tempat yang sangat indah, sejuk. Ingin memberikan sesuatu untuk ayah bunda, untuk mengetahui dari lingkungan hidupnya anak-anak bisa belajar. Ayah bunda, jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan. Oleh sebab itu, ayah bunda, kita tidak boleh mencela anak. Kita sadari atau tidak sadari bahwa kadang kita suka mempermalukan anak-anak kita di depan para teman-teman kita, di depan tetangga kita. Misalnya, ya, kita sering mengatakan, "Nak, anak saya malas," atau "anak saya itu sering ngompol," misalnya. Kita nggak sadar bahwa anak-anak kita itu merasa malu, atau kita mencela anak kita bahwa anak kita bodoh misalnya, ya. Jadi ayah bunda sekalian, kita jangan mencela anak kita, membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Misalnya anak kita yang satu ranking pertama di sekolah atau nilainya sangat bagus, tapi yang satu tidak demikian. Kita nggak tahu bahwa anak yang satu mungkin talentanya di pengetahuan yang lain, misalnya di keterampilan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mencela anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, jika anak banyak dimusuhi, maka dia akan sering menentang. Kita tidak sadar bahwa kadang kita juga sering memusuhi anak. Kita memberikan sesuatu kepada anak dengan marah, dengan menentukan sikap bermusuhan. Nah, ini sangat tidak bagus karena kita akan menciptakan anak-anak kita yang suka menentang. Selanjutnya, jika anak banyak dihantui rasa ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas. Ayah bunda, kita membatasi gerak anak, misalnya, "Nak, jangan ke sana, nanti kamu jatuh. Nak, jangan naik, nanti kamu jatuh." Atau, "Nak, udah di rumah saja, tidak boleh kemana-mana." Kita terlalu membatasi anak-anak kita, sehingga anak selalu merasa cemas. Dia tidak bisa menghadapi tantangan, sehingga anak-anak kita tidak bisa mengejar kemandiriannya. Ayah bunda sekalian, jika anak sering kita kasihani, maka dia akan meratapi nasibnya. Dia tidak akan bisa menghadapi tantangan di kehidupan yang nyata. Oleh sebab itu, kita berikan kepercayaan kepada anak-anak kita, sehingga dia percaya diri dan juga mandiri. Lalu selanjutnya adalah, jika anak dikelilingi oleh olok-olok, maka dia akan menjadi pemalu. Kita selalu mengolok-olok anak. Nah, mereka akan juga tidak percaya diri, sehingga dia akan menjadi seorang pemalu. Jika anak dikitari rasa iri, ia akan merasa bersalah. Kita selalu memunculkan rasa iri antara anak kita yang satu dengan yang lain, dan juga terhadap segala sesuatu, maka anak selalu akan merasa dirinya bersalah. Selanjutnya adalah, jika anak serba dimengerti, maka dia akan menjadi bersabar. Anak-anak kita mengerti bahwa pulang sekolah mereka capek, lalu kita beri pujian, kita mengerti bahwa anak itu lelah, kita minta istirahat, dan seterusnya. Sehingga lama-kelamaan akan muncul sifat sabar terhadap anak-anak kita. Selanjutnya adalah, jika anak banyak diperlakukan jujur, ia akan terbiasa melihat kebenaran. Kita sebagai orang tua, ayah bunda, tanamkan sikap jujur kepada anak-anak kita. Kita sering memberikan sesuatu kepada anak kita ketidakjujuran. Contohnya misalnya, "Nak, nanti kalau ada tamu, bilang mama nggak ada di rumah ya." Nah, anak-anak ini
otomatis kita menanamkan nilai ketidakjujuran kepada anak-anak kita. Saat ini sangat dibutuhkan nilai-nilai kejujuran terhadap anak-anak kita sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak yang bisa mengerti tentang kebenaran. Ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan atau menumbuhkan karakter anak-anak kita. Karena saat ini sudah banyak sekali orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar. Oleh sebab itu, ini menjadi sesuatu yang sangat kita banggakan bila kita dapat menghadirkan atau dapat menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang jujur. Selanjutnya adalah jika anak banyak ditimang tanpa berat sebelah, ia akan terbiasa melihat keadilan. Ayah bunda yang memiliki beberapa anak, kita harus adil terhadap anak-anak kita. Karena ketika kita tidak adil terhadap anak-anak kita yang satu dengan yang lain, maka anak kita akan melihat ketidakadilan dan dia akan tumbuh menjadi anak yang nanti tidak memiliki keadilan dalam hal-hal yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya. Ayah bunda, selanjutnya adalah jika anak dikelilingi dengan rasa aman, maka dia akan merasa nyaman, percaya diri, dan mempercayai orang sekitar. Jadi kita ciptakan suasana aman di dalam rumah kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga anak bisa mempercayai dirinya sendiri bahwa anak itu bisa dan juga bisa mempercayai lingkungan sekitar jika dia akan merasa aman dimanapun berada. Dari lingkungan hidupnya, anak-anak belajar. Jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan. Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menentang. Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas. Jika anak banyak dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya. Jika anak dikelilingi olok-olok, ia akan terbiasa menjadi pemalu. Jika anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah. Jika anak serba selalu dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar. Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan terbiasa percaya diri. Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai. Jika anak diterima oleh lingkungannya, ia akan terbiasa menyayangi. Jika anak tidak banyak dipersalahkan, ia akan terbiasa senang menjadi dirinya sendiri. Jika anak mendapatkan pengakuan dari kiri kanan, ia akan terbiasa menerapkan arah langkahnya. Jika anak diperlakukan dengan jujur, ia akan terbiasa melihat kebenaran. Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, ia terbiasa melihat keadilan. Jika anak mengenyam rasa aman, ia terbiasa mengandalkan diri sendiri dan mempercayai orang sekitarnya. Ayah bunda, yang terakhir adalah jika anak selalu dikerumuni oleh keramahan, maka mereka akan selalu berpendapat bahwa alangkah indahnya dunia ini. Nah, dari sekian banyak tadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh ayah bunda dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, kita ikuti bersama apa yang telah tadi disampaikan, bahwa kita perlu mendidik anak-anak kita dengan sesuatu yang baik, sehingga anak-anak merasakan bahwa betapa indahnya masa kecil, betapa indahnya dunia, dan betapa indahnya hidup bersama ayah bunda dalam keluarga yang menyenangkan, yang harmonis, dan mereka akan bangga memiliki ayah bunda yang luar biasa.
Demikian dari Bunda Suryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.